Yo, halo. Selamat sore. Intro nggak sih? Intro dulu ya. Iya. Oke. Salam satu track dulu nih. Set. Yo. 93. Oh gini ya, gini ya. Iya. Oke. Nah, ini hari Kamis. Tanggal 19 bulan 6. Nah, ada yang menarik nih. Besok ini GP terbaru akan MotoGP. di MotoGP ya. Ada di sirkuit Mugello, Italia. Nah, Bro Pen, gimana ini analisisnya? Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Oh iya, MC kita yang terbaru. Ya. Ini menggantikan Mas Alis ya, Yang karena kemarin, Bro ya. dia lagi berhalangan. Ini kita perkenalkan kru kita radar, Mas Agung namanya. Ya. Tapi tetap sama Bang Ajo dan Mas Ben. Selamat datang di komunitas MotoGP. Pertama kalinya. Tidak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol nyantai aja. Baik, bahwasanya di MotoGP yang kemarin kan serinya di Aragon. Marquez bisa menang banyak di sana. Double point kalau saya. Karena menang 2024 juga sprint sama race. Kemarin juga 2023 2025 dia menang di sprint sama race juga. Dan rekornya terpecahkan semua. Nah, besok hari Minggu ini kan balapannya mulai besok Jumat, mulai balapannya di Mugello, Italia. Ini sebenarnya Italia sirkuitnya sesuatu sangat menantang. Banyak naik turun, banyak trek panjangnya juga, ada trek panjang maksudnya. Ini karena trek lurusnya itu bisa sampai 1141 meter. Ini makanannya Ducati yang punya power besar. Motor dengan power besar. Tapi tetap dibutuhkan pengereman yang bagus. Gitu. Untuk panjang treknya Mugello itu sendiri 5,25 km dengan lebar treknya kurang lebih 14 meter ya. Iya. Tikungannya ada 15. Ada 9 ke kanan dan 6 ke kiri. Nah, Bro Ben, saya potong dulu ini ya. Tadi kan kalau di trek lurus itu Ducati ya? Ya. Yang diuntungkan? Karena mesinnya powernya besar. Kalau di tikungan kan ada 15 nih. Ya. Ada 15. Siapa yang lebih diuntungkan? Jadi sebenarnya Ducati ini karena tahun ini tidak ada perubahan regulasi ya, kecuali yang dapat konsensi Yamaha sama Honda bisa merubah adik mesin, aerodinamika. Kayak Ducati kan konsesinya A, dia tidak boleh, hanya boleh merubah aero satu kali. Dengan adanya yang sekarang ini mesin yang untuk paling bagus sih, karena Ducati pakai mesin yang 2024. Ini yang mesin yang paling sempurna untuk tahun 2024. Karena dipakai tahun 2025 ini Ducati bisa tanda kutip 24,5 katanya mesinnya. Tapi mesin 2024 itu terkenal kehandalannya yang tahan banting, yang powernya powerful, deliverynya bagus, juga hard brakingnya untuk pengeremannya yang bagus. Kalau untuk tim yang lainnya sebenarnya kayak KTM sama Aprilia itu bisa saya katakan ya masih di bawahnya Ducati. Sedangkan Honda sama Yamaha ini dia karena konsensi dia masih mencoba, karena dia peringkatnya paling bawah. Jadi kalau Honda sih ya otomatis karena kemarin tidak dapat poin sama sekali karena Marquez juga sudah keluar dari Honda, dan Yamaha juga sekarang mulai membaik lah sama Honda. Saya kira tetap Ducati yang terdepan. Bisa dikatakan Ducati Cup nanti. Sepakat Bro Ajo? Kurang lebih ya sepakat, karena Mugello juga Italia ya. Italia dan Ducati juga dari Italia. Dan kebanyakan memang kalau bisa dibilang ini kandangnya Padepokan. Nah juga sih ya, enggak juga. Tapi memang rata-rata karena si Pecco sendiri kan 3 kali berturut-turut hat-trick di Mugello. Dan kebetulan si Pecco ini selama naik di MotoGP dia tuh sudah pakai Ducati. Mulai dari awal Ducati sampai tahun ini dia pakai Ducati. Jadi memang nggak jauh-jauh, analisnya itu nggak jauh-jauh. Sirkuit Mugello ini pasti ya Ducati Cup lagi. Sepakat ini ya. Kurang lebih ya. Kan Ducati. Ya karena ada trek yang sampai 1000 jadi lebih, iya, itu. dari 5 kilo 5,2 5,2-nya panjangnya sirkuit itu 1 kilonya itu trek lurus aja. Kan lumayan tuh. Buat jarak gapnya itu kan untuk mengambil keuntungan. Oke lah, katakan di tikungan ini sama-sama lah ya, ibaratnya Ducati dengan Aprilia ataupun KTM ataupun pabrikan lainnya
kurang lebih sama. Tapi pas di trek lurus itu gapnya sudah langsung. Gitu ya. Karena 1 kilo lebih, 1 kilo 1,1. Nah, 1,1 dari 5 kilo, jadi 1 kilo sudah milik di sektor lurus itu sudah miliknya Ducati. Bisa ambil bisa setengah sampai 1. Ya, kalau untuk ya, apa jaraknya 1 sih kilo. bisa hampir 2 detikan Wah. itu. Tapi untuk meninggalkan ini bisa hampir 1 detik. Tapi kan bisa dia kan pembalap. setiap putaran, Satu putaran. 1 putaran kan mungkin pasti ada gap. Ya. 1 putaran gap. Nah, dari berapa lap ini? 23. 23 lap kan lumayan, bisa dikalkulasi aja. Di sirkuit itu kan ada sektor 1, 2, 3 dan 4. Ya. Diakumulasi. Pas dia paling cepat dia tuh lap Iya. terbaiknya seperti itu. Oke. Sekarang ngomongin pilot nih. Iya. Ya kan? Secara kendaraan speknya ini si Ducati diuntungkan karena trek lurusnya panjang. Iya. Nah, tapi kan nggak semua pilotnya ini bisa. Ya. Yang Iya. diuntungkan dari pemain-pemain Ducati ini, top player Ducati ini, Iya. pilotnya siapa saja ini kira-kira? Oke, kalau menurut saya yang pertama jelas warga Itali, Warga Itali. warga lokal. Oke. Nah, jadi di Itali itu ada Pecco, Nah, ada Bezzecchi. Sorry, Bezzecchi bukan di Ducati ya, Ya. sorry. Yang sekarang ini Tapi kalau kita bilang warga lokal ya, Warga lokal Itali termasuk. BCI juga masuk, iya kan? itu jadi ada Pecco, ada Morbidelli, Franco Morbidelli, kemudian ada Digia Antoni, terus kemudian ini apa Marini. namanya, Luca Marini tapi dia cedera. Iya. Kemudian itu tadi apa namanya yang tadi BCI. Bezzecchi. itu, tapi Bezzecchi di Aprilia dia. Aprilia. Tapi otomatis orang Italia ini punya extra power biasanya kalau balapan di kandang seperti itu. Tapi nggak nutup kemungkinan si P1 P2 yang sudah terkenal antara brothers ini, Marquez brother, Max sama Alex, kayaknya bisa jadi kuda hitam lah. Karena Alex Marquez belum pernah menang di sini juga, dan Marquez terakhir tahun 2014. cukup lama ya. Cukup lama, iya. Masih di Honda. Ada 11 tahun. Pertama kali di Honda. Iya, 11 tahunan. Iya, 1 tahun setelah di Honda, 2 tahun. Iya, jaraknya ya lumayan, 1 dekade. Belum pernah menang di sini. Kalau dari pihak lawan, Bro Maju, itu yang kemungkinan bisa ini ya mendekati si Ducati ini siapa kira-kira? Makanya kalau untuk dari kompetitornya Ducati sendiri, itu yang kalau saya lihat kalau untuk urusan top speed selama ini yang tercatat di atas kertas itu KTM. KTM, cuman KTM ini kan masalahnya banyak sebenarnya, nggak hanya kalau bicara di atas kertas secara top speed itu KTM itu lebih unggul sebenarnya, kurang lebihnya gitu ya Pak? Iya, tahun kemarin 366. Ya itu di atasnya Ducati sebenarnya, cuman itu tadi tidak sempurnanya kan hanya di trek lurus, pas di tikungan-tikungan itu enggak, dan cepat degradasi kayak ban itu. Jadi selama putaran itu kan nggak hanya melulu top speed, jarak putarannya, menitnya, karena kan dia juga harus maintain sampai balapan ini selesai 23 lap kan. Nah, untuk bisa nyampe 23 lap itu yang hampir sempurna sekarang itu Ducati yang bisa memaintain. Artinya kerjasama dengan tim ini benar juga ya. Benar, strategi pemilihan ban, cuaca, setup, intinya setup. Nah, kalau ngomongin cuaca nih, ini ramalannya kan pasti cerah ya. Cerah, ramalannya cerah. Iya. Tiba-tiba itu hujan. Ya. Nah, kira-kira ini apakah Ducati masih diuntungkan? Kalau saya berpendapat sih namanya kandangnya Ducati, tetap aja masih diuntungkan. Minimal dia tuh lebih mengenal trek ini dibandingkan sirkuit lain. Kamsi ya, anak kampung sini. Iya. Kalau warlock itu tadi. Iya. Soalnya mungkin dia tes tertutup aja mungkin salah satunya di Mugello. Ngetes motor itu salah satunya di Mugello dia si Ducati karena memang kandangnya. Oh, bisa-bisa itu kalau mat resmi besok ini bisa jadi kayak hari-hari latihan seperti biasa ya. Dia punya updatean spare part baru atau pengembangan mungkin dulunya atau sudah sampai sekarang berjalan dia melakukan tes tertutup namanya, bukan tes resmi berarti dia. Itu bisanya di Mugello, bukan bisanya sih karena dia memang warga situ. Paling dekat ya di Mugello. Oke. Terus untuk rekor sirkuit di sirkuit Mugello ini. Oke. Kalau rekornya di lap tahun 2024 ya, Martin tuh masih memegang sebagai lap sepanjang masa dengan 1 menit 44,504 detik. Itu dengan kecepatan 180,6. Cepat ya? Iya, rata-rata. Gitu. Kemudian kalau pole-nya kemarin juga kena Martin di 1 menit 44,504 detik. Tapi untuk lap
balapan terbaik saat race itu kena Peko. Dia di 1 menit 45.770 detik. Nah itu tadi yang terakhir untuk top speednya. Kalau dulu itu seingat saya Binder 361, ini dipecahkan lagi sama Espargaro menjadi 366. Pakai Aprilia. Aprilia. KTM habis itu Aprilia. Ini sama KTM Aprilia gitu. Berarti kan di atas Ducati kan? Di atas Ducati. Top speed ya, tapi belum tentu top speed besar dia pemenang karena motor butuh kelincahan di tikungan seperti itu. Kalau peluang Yamaha gimana? Kalau peluang Yamaha kita melihatnya sih progresnya bagus dengan konsesi itu. Cuman Yamaha sudah menemukan race pace-nya bagus karena sudah Quartararo sudah bisa mendapat 30 position tapi tidak diakhiri dengan kemenangan. Karena apa? Yang dialami Yamaha bukan saja Yamaha, semua motor itu mengalami getar dan degradasi ban. Bener dia di awal bisa bagus, tapi begitu di tengah balapan, begitu kondisi panas, bannya cepat habis. Akhirnya yang terjadi apa? Ya nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Habis aus, sudah kehabisan. Apalagi kemarin Quartararo sudah mimpin di depan hampir 2-3 detik. Ternyata bermasalah dengan RHD, pengukur ketinggian roda belakangnya saat masuk tikungan. Kalau Honda, Bro Ben, gimana? Bro Aco? Kalau Honda itu ya masih karena pembalapnya tinggal Joan Mir ya. Jadi untuk pengembangan Nakagami besok jadi jadi ya pengganti. Nah, makanya untuk update-nya Honda ini memang nggak terlalu banyak sebenarnya. Karena sebenarnya kan kebanyakan juga kan improve dari si Marini. Berhubung Marini lagi cedera, jadi untuk updateannya Honda ini sebenarnya kurang. Sebenarnya, jadi dia mengandalkan satu pembalap pabrikan yaitu Joan Mir. Ya masih di arah yang benar, tapi belum mencapai yang sesuai ekspektasinya Honda lah. Gitu. Tapi kemarin kan setelah balapan di Aragon kan ada tes resmi. Honda itu hampir sama dengan Yamaha. Paling banyak melakukan pekerjaan, mulai swing arm baru, bearing baru. Otomatis kalau diikuti, kalau mesin baru setup mesin elektroniknya itu juga diulang lagi. Tapi konsesi masih bisa ya, Pak? Konsesi masih bisa, cuma nanti per Juli nanti diputusi, dihapus ya? Dikurangi apa jatah bannya, jatah tesnya gimana seperti itu. Yang jelas pabrikan Jepang ini sebenarnya dengan adanya konsesi ini sangat diuntungkan. Dia ganti mesin besok kayak Yamaha bisa ganti pivot tiba-tiba nggak apa-apa karena sekarang masih inline dia satu-satunya motor di grid yang pakai inline segaris, bukan Vivo yang gini yang seperti Ducati, Aprilia sama KTM. Jadi ini kita lihat kalau saja di Mugello Yamaha Honda bisa tampil bagus ya siap-siap aja sisa musim akan seru. Tapi kalau Yamaha sama Honda tidak kelihatan di sini, juga dengan KTM sama Aprilia bisa kelihatan sudah mungkin udah sampai akhir musim disegel sama namanya Marc Marquez. Nah, sirkuit Mugello ini kan dalam catatan ya. Catatan itu Valentino Rossi ini. Nah, ini beliaunya ini paling familiar nih dengan ini. Rekor terbanyak kemenangan. Rekor terbanyak kemenangan. Rekor terbanyak kemenangan. Kemudian ada Duan yang 6 kali. Tapi Rossi 7 kali ya? Ya, 7 kali. Duan 6 kali, kemudian Lorenzo 6 kali. Kemudian pole terbanyak sebenarnya masih dipegang oleh Rossi. 7 Lagi-lagi Rossi. Karena kembali lagi Warlock. Warga lokal, Itali punya. Iya, Rossi juga disuruh beli beras sama mamanya ya lewat Mugello juga. Kemudian ada Duan dan Pedrosa 3 kali. Gitu. Kalau kita menilai race yang tahun kemarin di sprint di Mugello itu sebenarnya pemenangnya nomor 1 tuh Pecco Bagnaia. Kedua ada Marquez dan ketiga adalah Acosta. Kalau di race-nya itu kembali lagi Pecco juaranya, kemudian ada Bastian ini dan Martin. Itu. Ini kayaknya Martin nggak bisa ya, ini ya karena dia masih cedera. Ini dilihat dari gambaran peta yang kemarin itu terlihat bahwasanya Ducati itu masih di depan. Meskipun kemarin Marquez masih pakai GP23 yang motornya sempat deprok itu keluar asap. Saya kira ini sangat menarik. Marquez nggak mungkin lah. Itu kemarin beritanya ini ya hangat sekali di panas sekali. Oke, ya. Untuk klasemen sekarang. Ya. Nah,
Wah, ini kelas monggo. Sebenarnya klasemen ini jaraknya lumayan, Pak. Soalnya 93 sama kayak nomor startnya. Pekuan sama Marquez jaraknya. Ini kita ngomong dari Peko aja. Peko dengan Marquez itu gapnya sudah 93 poin. Itu kalau dikonversikan ke race, ke seri itu ada 3 seri baru bisa ngejar. Paling tidak nyamain. Iya. Satu serinya 37. Ya, sekarang 3 seri. Kalau dikonversikan 93 poin itu ada 3 seri yang harus bisa Marquez itu 0 poin, si Peko baru nyalip. Si Peko harus bisa nomor 1 terus. Berat. Si Peko cicilannya gede ya. Itu tantangannya. Makanya kan ini dari total satu kalender itu kan ada 22 seri. Sekarang sudah berjalan 9, mau ke 9 seri nih. Ya, 9 seri 9. Hampir setengah lah ya. Sudah hampir separuhnya. Makanya secara hitung-hitungan kalau dilihat untuk on fire-nya Marquez yang sekarang itu ini sih prediksi saya aja, ini nggak nyampe satu kalender, ibaratnya nggak nyampe 22 seri, si Marquez itu bisa ngeklaim juara dunia. Soalnya ya itu tadi 93 poin itu 3 seri. Dan itu Marquez ibaratnya harus 0 poin kalau mau nyamain. Jadi kan ya secara hitung-hitungan di atas kertas berat. Ya, berat. Ya tapi tetap aja namanya roda berputar kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Berarti kan gitu. Mugello besok ini harus jadi ajang rebutan ya berarti ya? Seharusnya pembuktiannya Peko, akamsinya lah. Ibaratnya dia harus menang di sini. Nah, ada nggak ini peluang? Ini kan dia lagi menggebu ya? Ya. Mungkin saking menggebunya ini terjadi crash. Ya jelas. Ini faktor alam loh ini ya. Ya. Banyak faktor. Karena dia sebagai ini ya, akamsi, otomatis dia itu kan ingin unjuk gigi lah. Wah, aku akamsi nih. Ini saya akamsi nih, nggak bisa. Harus juara. Ya kan? Yang penting mental aja lagi kan. Mentalnya harus ya mental juara harus. Kalau dia kena beban mental takutnya blunder, akhirnya crash sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jatuh kan kita, nah itu kan faktor. Nah kalau sejarah, ngomongin sejarah, ini rawan crash nggak nih di sirkuit ini? Kalau di sini sirkuitnya kan selain menantang, naik turun, kemudian meliuk-liuk seperti Silverstone, jadi ya semua pembalap harus fokus. Tapi namanya pembalap lokal itu mesti diandalkan lah. Jadi istilahnya mesti dia menang karena dia dapat tenaga ekstra 10-20%. Tapi kalau melihat dengan yang terjadi sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Bang Acu, Peko itu sebenarnya harus nekat. Tapi kalau dia nekat, dia bisa lost control. Lost controlnya apa? Dia bisa saking bernafsu, akhirnya glosor. Marquez saja keenakan mimpin di depan, bisa nyentuh gerbing, glosor. Bisa. Seperti itu. Sama juga mimpin di depan di CRS, tiba-tiba terlalu nikung, akhirnya jatuh. Soalnya kan lebih susah mempertahankan Pak daripada yang ngejar. Kan gitu ya. Tapi ingat di sini, Peko itu tidak hanya mengalahkan Marquez, harus mengalahkan seorang Alex Marquez, adiknya. Karena adiknya ini ya orang banyak ngomong katanya sebagai tandem, sebagai bodyguardnya, tapi ya enggak sih. Karena memang yang terjadi Alex Marquez ini cocok di motor GP24. Dulu kan di GP23 sama dengan Marquez. Nah, sedangkan Marquez yang di pabrikan yang pakai katanya DB24,5, 24,9, memang itu sebenarnya beda. Sama sih, cuman mesinnya itu yang berbeda di dalamnya. Infonya ya itu tadi powernya lebih besar, cuman hard braking-nya tidak sebagus GP24. Makanya Peko kemarin kan sempat ngeroweng, sering jatuh, dia tidak mendapatkan front end. Karena kalau kita bicara front end, yang terkenal dulu Honda, waktu dipegang seorang Marquez. Kita balik ke klasemen, Bro Aco. Kan Marquez diuntungkan ya? Secara poin, Secara poin ya, diuntungkan. Berarti nggak perlu ngotot-ngotot harus menang lah? Sebenarnya nggak perlu gitu, bukan data lu ngotot. Karena kan di sini juga jadi pembuktiannya si Marquez. Jadi karena juga kan hampir 1 dekade tuh nggak pernah menang nih. Dia juga harus membuktikan dia memakai motor Ducati juga kan, motor Itali, pasti support penuh biar tetap poinnya ini tetap aman atau nambah gapnya lagi kan.
Lah kalau ngomongin main aman poin ya, karena dia memimpin sekarang ini. Sebenarnya nggak nomor 1 pun tetap. Iya, makanya kan dilihat Konsisten aja. Seperti Memang Martin hanya juara 4 kali, Peko 11 kali, tapi juara dunia Martin. Iya, karena konsisten dapat poin. Kan ngumpulin poin kan gitu Mr. ya. Saturday. Jadi saya sambung lagi, makanya kalau si Marquez sendiri dia kan pembalap yang sangat dewasa lah ya menurut saya. Kalau dia memang misalnya hari main race-nya di hari Minggu, kalau memang dia bisa nomor 1, kenapa tidak kan gitu. Tapi kalau karena dia tuh kalau dia sudah menguntungkan di nomor 2 atau di nomor 3 sudah menguntungkan, ya udah cukup. Itu Marquez. Jadi nggak perlu kalau dibilang main aman sih nggak. Pasti dia nge-push dari awal, dia pasti nge-push kalau selagi masih bisa. Selagi bisa ngasih jarak, gap, dia bisa ninggalin atau bisa bersaing, ya pasti di-push sama Marquez. Nggak mungkin menyerah gitu. Tapi kalau memang pada kondisi memang motornya mungkin lagi, kita nggak tahu ya, motornya memang lagi nggak kayak mungkin lagi bagus-bagusnya di setup-nya hari itu, kan nggak semua setiap balapan motor itu selalu cocok kan gitu. Lihat momentum aja lagi. Kalau memang dia pas momentumnya nggak bisa jadi nomor 1, mungkin Marquez tetap ikuti bermain aman jadinya. Ya, main aman. Ini kalau lihat di komentar-komentar media sosial ya, media sosial. Jadi ada kayak nama-nama Digia, terus kemudian Benseki ini juga diuntungkan. Nah, gimana pendapatnya ini? Ya, kembali lagi itu karena warga lokal. Warga lokal memang ya. Meskipun Benseki sekarang di Aprilia. Aprilia orang motor Italia juga ya. Iya. Tapi dalam artinya Ducatinya ini gitu. Kemarin kan mereka di satu klub di Ducati Cup. Sekarang pisah, Dana Agostini KTM. Iya. Kemudian Enea kan Italia juga ini. Iya, itu bisa jadi pokoknya besok ibaratnya kayak sepak bola Spanyol lawan Italia ini. Cukup seru berarti besok ini ya. Bisa sangat seru. Tapi ya itu tadi, walaupun memang tetap diunggulkan Akamsi, pembalap yang aktif sekarang, kalau dilihat nanti besok dilihat pasti warnanya kuning semua itu penontonnya Rossi semua yang datang itu. Tapi ini ada yang beda ini nih Bro Ben sama Bro Ajo ini. Ini mungkin baru ya. Cuman kemarin saya lihat itu di beberapa postingan jadi di Facebook dan juga di X itu kan mereka adu argumen ya. Ada kata-kata atau ada komentar itu yang menurut saya ini unik lah untuk dibahas nih ya. Lah pagelaran di Mugello ini Mugello ini kan bulan ini ya. Minggu. Ya, bulan ini adanya kan. Ini kan sudah memasuki bulan Suro. Ini ada faktor X katanya sih. Faktornya X. Kira-kira kalau faktor X menurut versinya Bro Ben apa? Ini beda loh ya kalau dengan yang Jawa. Versinya Bro Ben. Saya kira X-nya apa ini? Itu kan mungkin yang dikenal yang di Indonesia aja. Indonesia. Kalau sana saya kira mereka tidak terlalu begitu memikirkannya. Yang penting mereka tuh fokus gimana caranya bisa balapan, kondisi tracknya aman, dalam artinya aman itu apa? Kalau hujan terlalu lebat ya bisa dihentikan. Dan kembali lagi balapan tidak hanya soal balapan, tapi faktor keberuntungan juga. Itu. Makanya apa? Motor bagus, pembalap bagus, tapi kalau nggak beruntung kayak Quartararo sudah menang, sudah di depan, ternyata RHD-nya bermasalah, akhirnya gagal. Marquez enak mimpin di depan di kota itu sirkuitnya ibaratnya merem gitu bisa, akhirnya jatuh gara-gara ngelibas kerbing, nyoba aja kerbingnya karena itu masih basah. Ya itulah, jadi saya kira itu tidak berpengaruh, hanya bulan saja, tanggal saja, dan tidak ada hari apes itu yang bisa dikatakan sengaja hari ini hari apes, enggak. Tapi kembali lagi inti yang terakhir adalah keberuntungan aja. Atau bisa jadi ini timnya itu lupa ngasih bahan bakar, tiba-tiba diisi pertalit mungkin gitu ya. Itu bisa terjadi, dalam artinya apa? Kayak kemarin Marquez bannya bocor, tiba-tiba bocor itu ban bocor Phillip Island itu bocor, nggak tahu timnya waktu di grid hanya diganti, hanya kena penalti lah kemarin itu sempat meskipun sempat spin dan sebagainya, tapi hanya bisa menang. Ya itu faktor-faktor seperti itu, tapi akhirnya menghasilkan kemenangan ternyata. Itu percaya tidak percaya, kadang-kadang orang di pole position belum tentu dia jadi juaranya. Kadang-kadang yang dari belakang bisa juara. Jadi kembali lagi, balapan tidak hanya soal motor, soal pembalap, tapi yang terhadap faktor keberuntungan.
Bro Ajo, percaya nggak ini ada energi magis dari bulan Suro? Ya, kayaknya sih mungkin percaya nggak percaya, karena memang di suatu tempat itu dimanapun tuh biasanya ada aja. Tapi ya tinggal ya, kalau orang bilang sekarang itu apa ya? Masa sih mistis itu ya jangan juga terlalu gimana nih ya. Soalnya kita kan bicaranya kan soal balapan secara teknis, ya kan, secara teknis. Nah, kalaupun ada faktor yang X yang macam-macam, ya itu sudah di luar prediksi jadinya. Ya. Karena kayak cuaca aja yang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan kan, itu orang kan punya, ini ada apa ini, ya kan? Gitu. Soalnya dari kemarin yang kayak status Mandalika, hujan tiba-tiba bisa diberhentiin kan, itu satu dunia jadi tahu itu. Indonesia bisa ngeberhentiin hujan akhirnya kan. Gara-gara seorang perempuan. Mbak Barara. Bisa ngeberhentiin. Sebenarnya berita itu juga akhirnya kan sampai ke dunia. Iya. Semua orang kan tahu itu. Indonesia itu bisa berhentiin hujan. Tapi ternyata pemerintah juga punya peran penting gitu. Iya. Hercules CC130 di atas dibarin itu, garam itu, untuk supaya simulasi bentuk perubahan cuaca memang dilaksanakan. Jadi semuanya jalan. Karena apa? Kalau balapan itu hujan, kasihan juga Eman. Satu, kalau hujannya memang deras sampai badai, nggak di balapan, Eman yang sudah beli tiket. Iya kan? Yang jual es juga. Yang jual es ya. UMKM lokal itu ya. Sudah sewa lapak. Iya kan, sudah sewa lapak, Bro. Jadi kering, enak, balapannya seru. Iya. Aksi tikung-tikungnya seru. Kalau hujan, tinggal gimana caranya berani-beranian dia paling awal ngerem. Strategi sih, kalau hujan itu strategi memang. Strategi sangat kompleks. Karena settingannya berubah semua. Kalau dari sistem engine ya, atau brake lah, kita ngomongin brake engine lah, itu semua motor sama atau ada yang beda? Sebenarnya semua motor itu sama cc-nya, tapi yang membedakan adalah cara pengaturan setup elektroniknya. Meskipun elektroniknya adalah elektronik satu yang umum dipakai semua pabrikan, karena sekarang kita pakai magnet Merelli, punya Itali punya. Itu jadi Honda punya pakai itu, tinggal hanya mengulik-ngulik saja. Nah, cuman nguliknya ini kalau kebablasan motor jebol, kalau kekurangan motor nggak bisa lari, gitu. Jadi ibaratnya kayak di tune up, dan tune up-nya macam-macam elektroniknya, suspensi, RPM, kemudian tekanan ini, pokoknya semuanya itu satu kesatuan. Telemetrinya sensornya banyak sekali. Kalau F1 itu hampir 20.000 sensor. 25.000 sensor, MotoGP hampir ke 10.000 itu berupa data, berupa angka, berupa seperti ini grafik. Jadi orang yang bilang telemetri, lihat di telemetrinya bukan orang nikung, tapi berupa grafik, dan grafik itulah yang diterjemahkan oleh insinyur. Gitu. Bro Ajo, kita lanjut ke ambisi Grace ini nih. Alek ini kan tercatat memiliki tren positif ya? Beberapa waktu ini. Nah, itu ambisinya pasti besar. Nah, pasti itu. Gimana? Pastilah, apalagi yang ingin dikalahkannya saudaranya sendiri. Kakaknya, ya kan? Itu pasti suatu rasa kebanggaan, bisa bersaing aja itu sudah kebanggaannya ampun-ampun. Apalagi kayak Marquez, sekelas Marquez juara dunia 8 kali. Dan saudara kandung pula, itu biasanya ada kompetisi tersendiri, ya kan, kompetisi tersendiri di luar MotoGP loh. Soalnya pastinya apapun itu nggak ada. Karena ini kakaknya, dia jadi, kan banyak ini beredar juga gosip-gosip, dia jadi bodyguardnya Marquez. Kalau Sameng. Kalau secara visual saya ngelihat si Alex enggak begitu, karena namanya balapan MotoGP itu ya secara profesional ya balapan gitu. Makanya untuk bersaing, apalagi yang mau dikalahkannya itu Marquez, itu pasti mungkin energinya bisa juga sama kayak seperti Akamsi juga, Pak. Karena ingin banyak kok, Pak, semua pembalap itu banyak yang ingin mengalahkan Marquez. Banyak sekali. Jadi kiblat sekarang ya masih Marquez ini ya. Apalagi tuh saudaranya sendiri pengen lah. Siapa sih? Apalagi dia kan juga nggak mau di bawah bayang-bayangnya Marquez. Pasti juga ingin lah. Aku juga Alex.
Marquez ya kan gitu. Mungkin bisa jadi satu hari sebelum balapan ini si Alex ini diajakin ngebus ini pusreng ini. Besoknya ngantuk dia ini. Yang jelas Alex sama Marquez itu mesti selalu bersama. Iya, barengan. Di mana-mana. Meskipun dia beda pedok, beda tim, tapi ya namanya keluarga, namanya adik, hubungan dari kakak itu sangat kental sekali. Ya. Tapi di luar lapangan, ya, di luar track nggak ada ini ya? Nggak ada. Malah sih seperti Tom and Jerry gitu. Kalau nggak ketemu nggak asik katanya. Gitu. Mesra-mesra gokil gitu ya. Iya. Oke, sekarang selain Grace ini, oke, Bung Ben, siapa lagi nih yang kiranya tuh berasal ingin sekali ini tampil di sini? Oke. Kalau di Mugello ini sebenarnya kalau kemarin beberapa kemenangan race kemarin itu sebenarnya Firman Aldeguer, Fermin, Spanyol juga. Kemarin sempat Marquez, Alex dan Firman itu juaranya. Kenapa kok saya bilang Firman? Karena Firman kemarin ini sempat adu head to head dengan Marco Morbidelli dari Italia, VR46 Ducati. Gitu. Ducati juga. Itu sempat terjadi balapan head to head dan akhirnya dimenangkan Morbidelli. Karena apa? Dia sudah pengalaman di atas Ducati, di GP24 sudah 2 tahun yang kedua. Sedangkan Firman ini tahun yang pertama dia, seorang rookie, seorang pendatang gitu. Jadi sebenarnya di Ducati ini Firman itu tadi karena dia sekarang saya melihat rapotnya ini bagus sekali. Di awal seri yang muncul Ogura ya. Begitu Ogura tenggelam karena cedera, Firman ini munculnya, makanya saya ngomong, konsisten ya. Di trek basah dia bagus, di kering juga. Makanya sekarang ini, kalau ini kembali ke Mugello, saya kira meskipun paspornya Spanyol, dia tetap ingin tampil luar biasa di Italia, kepingin menunjukkan nggak mungkin biasanya kan pembalap Italia yang menang seperti itu kayak kemarin Peko. Bisa saja terjadi besok ini Spanyol bisa, tapi harus diimbangi dengan motor yang mumpuni seperti itu. Terus kabarnya itu George Martin itu dalam kondisi itu dalam kondisi yang sekarang nggak menguntungkan. Lagi cedera sebenarnya. Nggak bisa balapan. Dan lagi bermasalah juga. Galau. Oh iya. Iya. Info terbaru katanya sudah lepas resmi dari Aprilia. Sudah pisah. 2026 tim mana masih belum tahu. Masih jomblo sekarang? Karena nggak boleh ngomong karena kontrak berjalan harus selesai ini. Karena menghargai sponsor. Gitu. Masih ada ikatan sponsor kan masih. Ini kan seri kan belum habis nih. Karena sponsor masih berikat sampai dia sampai 2026 sebenarnya. Kan dia mutus. Belum dipublish lah sebenarnya. Karena menghargai sponsor itu tadi. Kalau tim lain mungkin yang sekiranya itu ideal untuk si pembalap satunya apa kira-kira? Pembalap maksudnya gimana? Masuk pabrikan, masuk tim. Ya, tim mana kira-kira? Ya antara Honda sama ini si Martin. Martin. Honda. Ya rumornya sih Honda. Karena di situ kan ada temennya Pak RT Alex Espargaro. Cuman memang kemarin si Honda juga kasih statement dalam artian gini, Honda itu nggak mungkin ngerekrut pembalap yang masih ada kontrak dengan pabrikan lain, karena jadi ibaratnya dia juga jaga nama baik kan, antar pabrikan ini kan juga antar jaga nama baik kan, nggak mungkin lah ibaratnya you masih pembalapnya Aprilia tiba-tiba langsung hengkang ke tim aku kan, sedangkan you masih terikat kontrak. Berarti paling ini ya kemungkinan ini prediksi ya. Prediksinya di ini ya mungkin ya Honda. Iya rumor. Tapi itu tadi harus menyelesaikan permasalahan dulu karena kontraknya dia di Aprilia sampai 2026. Masih berjalan kan. Kalau enggak kan Honda bayar penaltinya. Iya. Duit lagi. Ada klausul yang kontrak itu tadi. Oke. Terus untuk ini Acosta. Nah, ini saya lihat di beberapa pemberitaan ini kayaknya lumayan banyak Acosta ini. Rumornya lumayan hebat kayaknya ini. Mungkin bagaimana, Bro Pet? Oke, kalau Acosta sih saya melihatnya sih memang dia di KTM sekarang posisinya bisa dikatakan tidak nyaman. Galau juga loh. Galau juga. Nyamannya apa? Satu, KTM-nya kurang kompetitif. Sama yang dihadapi motor-motor lain, ceter, degradasi ban. Meskipun ada update
Nah, kemudian sudah ada 2 tim sebenarnya yang sudah mencoba mengilik-ilik dia. Ducati dong. Pastinya. Karena yang si pemiliknya, bosnya itu kepengen orang Spanyol ngalahkan Spanyol. Oke. Compatriot. Nah, jadi kemudian bisa juga Acosta ini lari ke Honda, bisa juga. Ada rumor juga. Ada juga. Malah nilai yang ditawarkan juga sangat luar biasa. Tapi kembali lagi ini masih rumor. Tapi kalau sinyal arahnya sih, kalau melihat dari pemiliknya VR46, kayaknya lebih tertarik Acosta ke Ducati, karena Acosta bercita-cita sepertinya kepingin mengendari Ducati, karena melihat begitu di depannya Ducati motornya tuh nggak bisa membayangkan komentarnya sama pers. Kalau Acosta saja kan segitu penasarannya kan ingin menunggangi Ducati, apalagi kita kan. Mentok NMAX kan kita ini. Berani nggak ini kira-kira si Acosta ini ambil langkah ini tegas? Oke, fix meloncat. Saya rasa sih berani. Karena kemarin itu memang rumornya seperti itu kan. Kalaupun dia ingin merasakan sensasi Ducati yang saat ini, itu kesempatannya ada di tahun depan. Karena kan di tahun 2027 kan sudah regulasinya berubah dari nol semua. Nah, kalau dia pingin ngerasain sensasi Ducati yang saat ini, ya dia harus pindah besok. Karena memang juga dia ada kasih statement, saya adalah pembalap yang tidak terlalu memikirkan soal uang. Karena yang dia pikirkan prestasi dulu. Kebetulan dia memang umurnya masih muda, jadi dia ngejar prestasi. Memang kalau di Honda dia bayarannya lebih gede, ditawarin kontrak yang hampir lumayan lah gajinya. Kalau di Honda, kalau di Ducati kan nggak terlalu gajinya, kecil. Cuman memang dikasih motor yang kompetitif. Pilihannya seperti itu. Dikasih Honda, tapi motornya belum sekompetitif Ducati, tapi bayarannya lebih gede. Dikasih Ducati, gajinya kecil, tapi motornya kompetitif. Atau mungkin di Ducati gaji memang kecil, cuman ada tunjangan-tunjangan mungkin. Bisa jadi BPJS mungkin dapat BSU gitu. Mungkin boleh. Oke, terus lanjut ke ini. Tadi kan ngomongin Grace ini sudah, terus kemudian di Firman tadi sudah, ada lagi KTM sudah. Nah, Aprilia nih sekarang. Aprilia ini ada gembar-gembornya ini si BCG ya. Ini lagi diperhitungkan ini. Gimana pendapatnya ini, Bro Ben? Gini, karena kemarin BCG itu waktu di Aragon, start dari posisi 20 dia bisa finish P8 di sprint maupun di race. Nah, saya kira ini modal. Ini bukti dong ya. Fakta ini ya. Dan ini sebenarnya juga mengkanter omongannya Martin yang dia penggoda Aprilia, sebenarnya motor apa ini motor pemenang, motor juara. Karena BCG juga menang di Silverstone kemarin gitu. Nah, ini BCG ini sebenarnya karena gini, Aprilia kan untuk proses pengembangan itu motor kan nggak ada. Kemarin ditujukan sebenarnya ke Martin, ternyata Martin cedera. Akhirnya muncul Ogura kayaknya cocok, ternyata Ogura sekarang cedera. Nah, sekarang ini titik beratnya Aprilia ini ditumpu pada BCG. Dengan adanya penumpuan beban seperti itu, otomatis dia tahu sendiri, kalau kepikirannya banyak, untungnya nggak kena mental dia. Kalau Piko kan kena mental. Kalau dia kena mental, saya yakin nggak mungkin semoncer kemarin dia. Nah, saya kira BCG ini patut diperhitungkan juga, mengingat ya kurang lebih tracknya hampir sama lah, cuman bedanya nggak terlalu pendek kan, ini panjang ya di Mugello ini. Saya kira BCG sebagai warga lokal juga, saya kira bisa menunjukkan potensinya yang luar biasa. Bisa jadi kuda hitam, Pak. Kuda hitam. Soalnya trennya lagi positif. Iya, lagi positif kan. Punya dari P20 ke P8. Mulai dari juara. Habis itu dari 20 ke 8 kan trennya lagi positif nih, lagi on fire lah. Lagi on fire nih. Cuman kadang hal-hal semacam ini kan justru bikin ini nggak sih si pembalap ini merasa sedikit songong ya? Songong itu kan biasanya dari attitude ya, dari perilakunya orang itu. Biasanya sih kadang-kadang itu karena dia dipercayakan lebih, terkadang mereka sulit jadinya over. Karena kepercayaan lebih loh. Biasanya kan kalau kita dikasih kepercayaan lebih, kadang-kadang nggak blunder akhirnya, terlalu over. Ternyata kan bukan itu.
dia dikasih percaya lebih karena memang kondisinya dia nggak ada lain. Martin lagi cedera, Gira lagi juga cedera. Tumpuannya memang ada di BCG. Jadi seharusnya dia harus bisa menyikapi karena memang dia dikasih ya wes ini mungkin feedback yang dari BCG itu apa mungkin bisa disalurkan. Jadi bisa potensi motor itu bisa keluar. Ya. Kan dan kabarnya kan Aprilia nih lagi ini ya dapat permasalahan di motor ya sekarang ya. Iya. Itu mulai tahun-tahun sebelumnya juga memang seperti itu. Lagi sebenarnya sih lagi ini Aprilia itu lagi penjajakan. Ya. Lagi penjajakan. Cuman memang kalau dibilang motornya nggak bagus ya juga nggak bagus-bagus amat. Maksudnya nggak jelek-jelek amat kan gitu. Bisa menang kok. Terbukti bisa bersaing walaupun memang dia juga baru Aprilia itu kan baru munculnya itu memang dari dulu sudah ada Pak ya. Cuman aktif di era modern ini kan 2000 mulai zamannya Bautista. Iya. Nah, sampai sekarang tuh memang motor itu pas di Espargaro masuk kestabilan ibaratnya motor ini sudah siap balapan itu sebenarnya pas eranya si ini Espargaro. Makanya si Aprilia itu mulai tahun kemarin dia berani ngontrak Martin, pembalap hebat tuh. Martin dan BCG berani agar si potensinya Aprilia ini bisa keluar, berharap seperti itu karena yang direkrut ini kan pembalap juara. Iya. Itu biasanya kalau saya lihat sih ya, menurut pengamatan saya itu motor Aprilia ini agak apa ya? Agak nyendat ketika setelah tikungan. Ya. Nah, itu kendalanya apa biasanya? Ya, itu yang terjadi tadi itu disebutkan bahwa masalah klasiknya Aprilia sebenarnya kestabilan. Sampai sekarang pun itu masih dialami. Dan yang ini yang kedua adalah isu panas. Jadi pembalapnya sampai kebakar. Dulu Alex Espargaro, Maverick Vinales itu sampai gosong itu. Akhirnya dibuat celah-celah di dekat kena sayap samping sama tangkinya. Karena tangki itu di atas bukan tangki, tangkinya sudah di bawah tempat duduk. Di atas tuh hanya kayak mainan aja sebenarnya berupa tangki. Itu tangkinya bahan bakar tidak sana. Itu aksesoris berarti. Itu aksesoris sebenarnya, bukan tangki. Tangkinya itu di bawah. Nah, jadi Aprilia ini bermasalah kestabilan itu tadi, terus juga kemudian dengan adanya hawa panas. Kalau hawa panas itu overload bisa meledak mesin. Kemudian pengaruh ban cepat habis. Hawa panas itu tadi. Kita nggak ada pikiran ke sana ya. Nah, kemudian Aprilia ini lebih cocok tracknya yang nggak bisa stop and go, ngegas ngerem akselerasi. Dia lebih cocok ke yang flowing, yang mengalir seperti Silverstone, makanya dia kemarin menang gitu. Nah, ini kurang lebih di Mugello hampir sama, cuman banyak track lurusnya yang 1,1 meter ini yang bisa jadi pengaruh. Kembali lagi power yang Ducati yang masih di atas rata-rata lah kalau menurut saya. Oke, tadi kan sudah. Sekarang ini saya lagi penasaran ini. Ini soalnya kalau di Indonesia nih gembar-gembornya tagline-nya ini selalu di depan ini. Selalu di depan. Selalu di depan. Ya. Ini cuman kok beberapa tahun ini jarang lihat di depan ini. Ini gimana ini nih? Ya. Tadi kita sempat ngobrol di awal bahwasanya Yamaha ini sudah menunjukkan potensi 3 pole position ya, tapi kembali lagi faktor keberuntungan ya, faktor luck ya. Jadi race pace-nya sudah bagus untuk 1 putaran, tapi untuk balapan kembali lagi bahwasanya setiap pabrikan, setiap motor itu hampir sama mengalami namanya getar. Ducati pun juga sama, mengalami getar sama front end. Gimana solusinya? Kalau Pecco kemarin untuk mengalami front end-nya yang feeling-nya nggak ada, akhirnya cakarnya dia diperbesar dari 340 menjadi 355, paling besar. Nah, besok dilihat. Padahal biasanya cakaran 355 ini diameter itu digunakan di Qatar atau di Mugello. Karena ini butuh pengereman yang luar biasa. Gitu. Kemudian untuk menghilangkan getaran di motor itu di belakang. Kalau Ducati ada teknologinya yang pertama salad hook yang di pantat sudah bagus, sama ada tambahan di swing arm kemarin itu kayak mas damper gitu. Itu seperti pipa tapi gunanya seperti melawan gravitasi lah. Bikin kan dia seperti memberi tekanan itu. Untuk tim lain juga sama. KTM ada swing arm di gergaji itu ada sayapnya juga. Kemudian Ducati yang terbaru dari bagusnya juga sayapnya dikasih ada coakan juga sayap. Ya sama tujuannya
Honda juga gitu. Kayak tempat duduk jari orang. Iya, KTM. Kayak tempat duduk. Jadi modelnya ngotak gitu. Terus dia tujuannya sama, kembali lagi untuk memberikan daya tekan dan mengurangi teter. Itu tadi. Hasilnya dari tes itu signifikan nggak perubahannya? Sebenarnya tim gini, begitu ada sesuatu yang baru, itu benar menghasilkan sesuatu yang baru, tapi bisa muncul masalah baru. Karena apa? Itu juga pengaruh dengan sudut ini, torsinya, momennya, dan gravitasinya, pengaturan balannya, setup elektroniknya, suspensinya, itu pengaruh. Jadi kalau kita bicara masalah balapan itu memang kompleks sekali. Kalau selain tadi balapan pembalap, motor sama faktor luck, tapi di dalamnya ada faktor mesin, ada aerodinamika, ada suspensi, kemudian ada rem, ada mass damper, ada sayap-sayap yang aneh-aneh itu. Nah, makanya kita kalau bicara hasil tes di Aragon kemarin, sebenarnya tim itu berusaha mengeluarkan yang model knalpot ujungnya pendek sama yang panjang. Itu ada bedanya enggak? Kalau pendek berarti dia berusaha untuk mencari di tikungan. Tapi kalau knalpotnya agak panjang, dia berusaha mencari untuk akselerasi yang top bagus gitu. Tapi kembali lagi itu tadi akan berefek kepada yang lainnya. Geometri motor tuh pengaruh. Merubah 1 derajat, 2 derajat itu pengaruh aja, pengaruh. Ini di motor. Ini kayaknya Yamaha ini butuh apa ya istilahnya, uji coba atau butuh riset lebih dalam ini soal motor. Sebenarnya gini, Yamaha ini kan satu-satunya motor inline yang di grid. Yang lainnya pakai V4. Jadi Yamaha untuk berkembangnya ini sebenarnya nggak ada panduannya, nggak ada kiblatnya, karena dia mesinnya salah satunya pakai inline. Itu. Makanya Yamaha itu harus cobain besok. Betul. V4. Nah, makanya Honda kan kemarin Yamaha kan sudah dapat konsensi. Sebenarnya V4 ini sudah diuji di Valencia, tapi berupa prototipe. Ingat, V4 sama inline itu beda. Kalau inline itu melebar, kalau V4 itu V. Jadi depan, makanya motor V4 itu untuk kecepatan puncaknya itu dia lebih bagus dan kecepatan puncaknya lebih dapat. Kalau inline kestabilan, dengan lebih lebar dia secara logika menurut hukumnya pemesinan sama aerodinamika, dia lebih nyaman di tikungan bagus gitu. Nah, kemarin kan sudah diuji sebenarnya sama Raul Gonzalez sama Andrea Dovizioso di Barcelona, itu murni V4-nya sudah dites dan sudah disonding kemarin, suara mesinnya itu kelihatan seperti sudah V4 saya pastikan. Ujung knalpot kan sudah di garang, suaranya garang, agak ngebas dan agak panjang. Kalau yang sebelumnya agak pendek. Jadi ini sebenarnya kembali lagi, saya sudah kemarin di beberapa podcast yang sebelumnya, Yamaha ini harus mengambil keputusan. Dia harus ngambil V4 atau inline. Karena apa? Kesempatannya tinggal tahun ini. Maksudnya tahun ini membuat digunakan tahun besok. Kalau enggak, dia tetap pakai inline dengan kondisi sekarang. Sudah nggak bisa. Nah, apalagi tahun 2027 cc-nya sudah turun menjadi 850. Kalau sekarang kan 1000. Coba kalau inline itu tapi BBM-nya ganti pertalite turbo. Pertamax turbo mungkin. Oh janganlah. Itu. Nanti rame lagi. Nanti rame lagi. Kita coba pertalite aja ya, kita usul, oke? Yang sepakat ya? Jadi sebenarnya Yamaha sendiri, direktur teknisnya yang tangan kanannya Gigi Dalina, yang sudah hampir 20 tahun lebih itu, sebenarnya motor Yamaha ini progresnya bagus. Dia hanya mengulik di segi elektroniknya saja. Quartararo bisa kemarin full 3 kali berturut-turut itu. Full ya. Tapi ingat, ini hanya race pace untuk 1 kali putaran terbaik. Tapi kembali ke untuk balapan sesungguhnya banyak faktor. Jetar, panas, akhirnya banyak cepat degradasi. Dan ini saya kira kalau semuanya pakai V4, Yamaha bisa turun. Kemungkinan katakanlah besok Mugello diturunkan meskipun anunya enggak apa-apa, karena dia punya konsep itu Yamaha. Itu kan berarti Yamaha sama Honda ini 11-12 kayaknya. Masalah konsesi iya sama. Secara keistimewaan, hak mesin, aero, itu semuanya bisa masih diganti, tidak apa-apa.
gitu. Tapi karena kemarin Honda sempat menang 1 kali di Le Mans di Zarco itu, maka ada konsesi dikurangi naik proses di bulan Juli. Gitu nanti. Mas Agung. Oke. Sekarang ini ada beberapa rumor ya tentang pembalap-pembalap yang memperpanjang kontrak. Ya, yang kayaknya ini udah betah lah. Udah betah berlaku di tim itu lama sekali ini. Nah, gimana komentarnya, Bro Aco? Ya, kalau untuk dari itu kan prestasi ya. Sebelum kontrak habis itu dilihat maksudnya ini baru saya belum prestasi oke, gaji oke, tunjangan oke. Iya, ya kan? dan BPJS lancar. Iya, dan pembalapnya nggak rewel kan gitu ya. Iya. Manut aja kan. Jadi kalau untuk rumor sekarang sebenarnya kayak di Honda Zarco kan lagi trennya juga bagus. Ya. Itu bisa jadi aja. Kita nggak tahu itu nanti di pabrikan atau masih tetap di LC roda di satelit. Kalaupun Miller ini kan, nah ini karena sudah ada berita Toprak sudah positif masuk di Pramac. Ini mungkin si Miller ini bisa rumornya ke USBK-nya Honda. Iya, bisa tergusur. Kontrak ada yang mungkin masih dibutuhkan. Ya. Karena mungkin jadi pabrikan itu atau suatu tim memperpanjang itu biasanya ada nilai plus. Mungkin si pembalap ini bisa kasih pengembangan, nggak hanya melulu kamu bisa menang, kamu dikontrak, enggak. Bisa jadi dia pengembangannya, feedbacknya cukup bagus untuk pengembangan, itu bisa entah nanti dijadikan jadi test rider atau jadi pembalap. Itu biasanya gitu. Pabrikan biasa kasih kontrak perpanjangan atau tidak itu seperti itu. Nilai prestasi. Cuman dengan ini kan seperti Zarco, Miller, Marini itu kan seperti terjebak di zona nyaman akhirnya ya. Iya, karena kontraknya berakhir tahun ini. Maka perlu ditunjukkan prestasinya. Iya. Berarti kemungkinan nggak diperpanjang juga. Bisa nggak diperpanjang. Kalau nggak yang tadi kan bilang zona nyaman. Oke, untuk tahun-tahun sebelumnya zona nyaman. Tapi untuk tahun selanjutnya kayaknya zona nyaman itu kayaknya sudah nggak ada lagi. Karena apa? Soalnya pembalap-pembalap ini yang masuk di MotoGP itu nggak hanya dari Moto2, dari Superbike sendiri ada. Jadi persaingan tuh akhirnya jadi ketat. Karena biasanya kan kontrak pembalap itu kalau memang sudah oke, kamu 2 tahun itu rata-rata 2 tahun. Sekarang ada yang cuma setahun. Bahkan bisa setahun kayak outsourcing. Iya, bisa per semester kalau memang nggak baik itu bisa selesai. Karena gosipnya kayak Somkat. Iya. Somkat Chandra itu baru itu dikasih 1 tahun kayaknya. Iya. Itu bisa juga didepak. Karena memang nggak ada progres. Lo nggak layak PHK gitu ya? Iya. Karena itu nanti bunyi klausul ya, bisa aja. Mungkin kasus yang Martin lah. Martin kan juga gitu klausulnya. Saya 5 kalau saya nggak bisa bersaing, saya bisa mengundurkan diri. Itu bunyi klausul. Tapi tetap dikontrak 1 tahun. Tapi ada bunyi klausul lain. Kalau 5 seri ke depan saya tidak bagus, saya bisa mengundurkan diri. Tergantung perjanjian di awal. Biasanya gitu kalau masalah kontrak. Oke. Berarti dari obrolan kita tadi itu dapat disimpulkan bahwa di track Mugello ini itu kombinasi tikungan ada. Terus kemudian trek lurus yang jadi paling panjang ya, setelah Qatar ya. Terus kemudian ada tanjakan juga, ada turunan juga ya. Iya, pastinya ada tanjakan, pasti ada turunan. Terus kemudian ada permukaan lintasan yang apa istilahnya ya, menantang juga ya, yang kira-kira kalau nggak hafal bisa inilah blunder mungkin di situ ya. Terus kemudian juga arah dari putaran juga ya. Nah, ini prediksi kita ngomong. Ya. Yes. Dari Bro Benz dulu. Siapa yang akan juara nih? Kalau saya 5 nih. Prediksi nih. Kalau saya 1 Marquez. Yang kedua Akamsi dong dia. Akamsi. Bukan, Spanyol dia. Yang Spanyol. Okay. Motornya Akamsi. Motornya Itali. Motor Itali kan. Kemudian sepertinya tetap Alex Marquez nomor 2. Nomor 3 Polpen. sepertinya catat. Kemungkinan ini
Morbidelli. Morbidelli. Kemudian keempat ini Pecco. Kelima Pecco keempat. Ya. Aco. Karena apa? Pecco bukan karena apa sih? Satu, Morbidelli ini butuh kontrak ya. Kontraknya dia. Ya, itu juga. Jadi dia berusaha untuk mengalahkan seorang pabrikan. Kalau dia bisa muncul di depannya pabrikan, dia punya nilai jual. Iya. Itu. Jadi Alex Marquez, kemudian apa namanya? Siapa tadi? Bijia. Bukan. Apa tadi? Alex, Morbidelli, Pecco dan Aco. Ya. 5. Marquez dong, awal dong. Sama apa enggak nih? Sama. Marquez. Sama juga. Marquez. Prediksi ya. Karena motornya apa memang karena pilotnya? Karena lagi on fire dan terus jarak gapnya yang sudah besar. Jadi untuk tekanan itu kayaknya kayak 30 menit. Kesempatan sangat aman, dewasa lagi kan gitu. Marquez Nomor 2 Pecco. Pecco nomor 2. Karena menurut saya pertarungan antara Marquez Berarti reputasi Ramsey dipertahankan kan ya. harusnya. Nah, si Pecco sebenarnya juga Pecco yang ingin menunjukkan si Marquez karena dia juga pas lagi on fire juga ingin membuktikan. Ya. Itu kan udah kayak makanan sehari-hari. Iya, apalagi orang-orang padepokan. Tiga. Ya. Bagnaya, Aco, Alex, Morbidelli. Sampai 5 kan? Oh, ada Alex Marquez. Tadi di Broben nomor 2. Nomor 2. Ya. Alexnya aku nomor 4. Nomor 4 kenapa? Karena kalau dari lihat tahun kemarin si Aco kan sempat naik sprint ya. Di podium. Di sprint race sempat catatan anunya bagus. Kalau kita lihat rekor tahun kemarin si Aco itu sempat naik podium nomor 3. Oke, nanti editor tayangkan di sini ya, ini kanan sama kiri prediksinya ya. Boleh. Yang kelima bukan Aco. Siapa itu? Firman. Oh, Firman. Iya. Berarti Aco udah masuk nih? Enggak masuk. Kalau aku masuk Aco. Karena saya bilang Coret Aco ini. Iya, karena Ducati Cup. Ducati Cup yang terjadi besok. Tapi sih aku lebih menikmati nih antara pertarungan Pecco dan Marquez. Kalau saya juga isi. Sama. Kayaknya si Pecco ini kayaknya. Kalau saya melihatnya besok ini Morbidelli sama Pecco ini akan berusaha tanding. Meskipun maksudnya antara Pecco sama Marquez tetap, tapi Morbidelli ini kepingin mengalahkan seorang Pecco karena orang Itali juga. Karena posisinya itu tadi Morbidelli sekarang butuh prestasi menunjukkan kalau dia bisa mengalahkan Pecco di Mugello, dia otomatis dapatkan kursi lagi. Ya intinya kan untuk tahun depan walaupun dia nggak di FR46, paling tidak dia dapat kursi di pabrikan lain, di tim lain lah. Paling tidak bisa bertahan di MotoGP di tahun depan aja tuh sudah bagus, Pak. Jadi saya memang prinsipnya mungkin kayaknya Ducati Cup lah. Ducati bisa Ducati Cup. ya. Ducati Cup. Gitu. Honda ini terus Yamaha masih karena Honda masih powernya kurang bagus. Kalau tikungannya sudah mulai bagus, Yamaha kembali lagi ke faktor itu tadi. Masih punya PR di mesin tadi. Sama ini juga Aprilia KTM kondisinya lagi bermasalah budget. Kalau Aprilia fokusnya akhirnya tertumpu sama Bezzecchi. Saya kira ini sangat berat karena ingat dulu Bezzecchi waktu tes coba di pertama kali jatuh Imola itu direkturnya sampai marah itu wajahnya dia, motor baru keluar jatuh, ganti lagi jatuh lagi. Saya kira ini beban hampir semua ya. Jadi pembalap saya kira ini pembalap yang fresh, yang tenang ya, kayaknya Marquez sebenarnya Marquez.
karena leading itu dengan Peko. Jadi nggak ada tekanan, Pak. Pak. Tekanan, sedangkan Peko banyak tekanan, apalagi ditekan sama Morbidelli nanti, karena Morbidelli kepengen mengalahkan pabrikan biar dapat kursi tahun depan. Ditekan tim, ditekan supporter ya kan, banyak. Sponsor, supporter kan pasti banyak yang datang kan orang. Oke, baik. Terima kasih. Bro Benz, Bro Ajo, yo kita tunggu, kita nanti siapa prediksi yang paling mulai besok tuh, mulai besok sudah latihan. Nanti komentar ya, Oke. Mana yang ini? Oke, see you, bye bye. Salam satu track.